Halo guys, kembali lagi bersama saya di Ambara99 Channel. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas permintaan dari teman-teman mengenai cara masuk ke maskapai Lion Group dan untuk jenjang karirnya itu seperti apa. Apakah langsung dikontrak oleh Lion Groupnya atau outsourcing terlebih dahulu. Sebelum kita memulai video ini, buat teman-teman yang belum subscribe Ambara99 Channel, agar di subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi maupun tips dari Basic Efficient Security. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Ambara99 Channel, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video-video yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke pembahasannya mengenai cara masuk untuk maskapai Lion Group dan bagaimana untuk jenjang karirnya. Tapi di sini kita memulai dari cara masuk ke maskapainya terlebih dahulu ya teman-teman. Tapi di sini saya akan bahas secara umum, tidak hanya untuk masuk ke dalam maskapai Lion Group untuk menjadi abseknya, entah itu teman-teman mau jadi absek AirAsia, Lion Air, Citylink, Garuda dan sebagainya. Di sini untuk cara masuknya, untuk tahap-tahapannya hampir-hampir sama jadi teman-teman. Jadi di sini untuk tahapan-tahapannya itu biasa ada pemberkasan terlebih dahulu, lalu nanti ada tes kesemartaan atau tes fisik. Di sini pasti itu wajib. Lalu ada tes untuk pantokirnya, seterusnya ada tes untuk pengetahuan umum. Lalu di sini ada tes untuk pengetahuan, itu pengetahuan mengenai penguasaan Basic Efficient Security. Sini tujuannya untuk nanti dites, jangan sampai teman-teman hanya sekedar memiliki lisensi aja tetapi tidak mempunyai pengetahuan mengenai dasar-dasar dari absek itu atau basic dari absek itu. Lalu biasanya dilanjut dengan tes wawancara dan terakhir biasanya tes secara lisan pengetahuan mengenai Basic Efficient Security ini. Jadi nanti kita tanya jawab untuk pengetahuan kita mengenai penanganan masalah nanti di dunia absek. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk tahap-tahapannya itu seperti itu. Jadi untuk teman-teman ketahui di sini, kalau teman-teman ingin melamar pekerjaan menjadi anggota absek, entah itu mau maskapai atau angkasa pura ataupun kargo sarana sekalipun atau PT-PT lain, itu cara masuknya itu hampir-hampir sama teman-teman. Untuk tesnya itu hampir-hampir sama seperti itu. Karena saya sendiri untuk tahapan-tahapan atau tes-tes tersebut semuanya dilalui tanpa ada terkecuali. Lalu untuk pemberkasannya itu seperti biasa, teman-teman harus mempunyai lisensi Basic Efficient Security yang masih aktif. Itu minimal per 7 bulan masa aktifnya, masa berlakunya itu baru bisa diterima. Kalau kurang dari itu biasanya perusahaan pasti akan pikir-pikir terlebih dahulu untuk menerima teman-teman menjadi anggota. Lalu tentu saja pasti ada surat keterangan sehat dari rumah sakit. Setelah itu nanti ada surat untuk bebas narkoba. Terus nanti teman-teman juga harus membuat SKCK dan tentu saja nanti surat lamaran teman-teman. Itulah berkas-berkas yang harus teman-teman siapkan jika nanti ingin mendaftar menjadi anggota Efficient Security. Lalu lanjut kita ke jenjang karirnya. Sini untuk jenjang karir itu pertama tentu saja kita sebagai orang yang ingin bekerja di bandara itu, khususnya menjadi absek, itu pasti kita akan distatuskan sebagai pegawai outsourcing. Jadi mungkin dimanapun kita bekerja pasti kita akan menjadi pegawai outsourcing terlebih dahulu. Tidak mungkin atau jarang sekali kita sebagai absek itu langsung kontrak dengan perusahaan langsung. Jadi seperti itu teman-teman. Di sini untuk menjadi status
pegawai tetap itu sangat panjang prosesnya. Tapi teman-teman tenang saja, nanti bisa jadi kalau teman-teman nasibnya bagus, performanya bagus, itu nanti bisa jadi teman-teman akan dikontrak secara langsung oleh perusahaan. Nanti pasti akan ada rekomendasi dari atasan untuk dikirim ke pusat yang nanti dipertimbangkan oleh pusat. Jadi prosesnya sebenarnya panjang teman-teman. Lalu untuk jenjang karir di maskapai itu teman-teman, di sini kita tidak ada pengembangan lisensi. Misalnya untuk pengembangan lisensi untuk menjadi junior itu tidak ada. Di maskapai tidak ada, karena kita sebagai ABSEC dari maskapai itu tidak memegang alat X-ray. Jadi yang kita pegang hanya alat metal detektor. Itu pun jarang sekali kita memegang alat itu, karena kita tidak memeriksa secara langsung penumpang, melainkan kita hanya memeriksa petugas-petugas yang ada di lapangan. Jadi seperti itu. Jadi jarang kita memeriksa penumpang ya teman-teman, untuk kita sebagai ABSEC dari maskapai itu. Di sini yang bagus untuk jenjang karir pengembangan lisensi itu adalah di Angkasa Pura, ABSEC Angkasa Pura sama ABSEC di Kargo Sarana. Kita kalau menjadi ABSEC Kargo itu nanti bisa direkomendasikan untuk mengejar lisensi junior ataupun dangerous good. Nanti kita bisa direkomendasikan oleh atasan kita. Jadi untuk karir di Angkasa Pura sama Kargo itu sedikit lebih enak ya teman-teman. Jadi ada pengembangan lisensinya di sana, beda sama di maskapai. Jadi kira-kira seperti itulah penjelasan teman-teman untuk cara masuk dan jenjang karir sebagai ABSEC di maskapai ataupun Angkasa Pura atau Kargo. Sebenarnya tugas kita itu sama, semuanya sama untuk mengamankan bandar udara dan penerbangan. Jadi kira-kira seperti itulah gambarannya buat teman-teman mengenai jenjang karir dan proses masuknya menjadi anggota ABSEC. Saran saya buat teman-teman yang ingin menjadi ABSEC adalah menjadi ABSEC apapun, selagi itu masih ada kesempatan, teman-teman ambil saja. Anggap saja itu sebagai bantu loncatan buat teman-teman untuk mencari informasi lebih luas lagi nanti di dalam bandara itu sendiri. Karena menurut saya kalau kita masih di luar bandara itu sangat susah sekali menemukan atau mendapatkan informasi ya teman-teman mengenai loker ABSEC ini. Makanya saran saya buat teman-teman, sebaiknya teman-teman masuk dulu di bandara, nanti di sana teman-teman mencari informasi lebih jauh lagi mengenai informasi-informasi lowongan pekerjaan menjadi ABSEC. Karena sama saja menjadi ABSEC itu semuanya sama saja teman-teman. Tugas kita itu sama saja. Jadi jangan pilih-pilih teman-teman pekerjaan untuk menjadi ABSEC itu. Mungkin hanya ini dulu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Belum mengakhiri video ini, buat teman-teman yang belum subscribe Ambara 99 Channel, agar di subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi maupun video mengenai basic aviation security. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Ambara 99 Channel, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video-video yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai ketemu lagi di video Ambara 99 Channel lainnya. Sampai jumpa.